Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin kue nona manis pandan yang rasanya enak, manis, gurih, lentur, dan lembut. Bisa untuk ide jualan atau ide usaha. Bikinnya pun mudah. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama akan kita buat ekstrak pandannya ya. Saya gunakan 7 lembar daun pandan. Kita potong-potong menggunakan gunting, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender ya. Lalu tambahkan 150 ml air. Dan ini akan kita tutup ya. Kemudian ini kita chopper sampai daun pandannya halus ya. Setelah sudah dichopper sampai daun pandannya halus, selanjutnya akan kita siapkan ya wadah yang lain. Lalu kita saring air ekstrak pandannya ini ya. Kita saring air pandannya, nanti akan kita gunakan air sari pandannya. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan. Lalu kita masukkan 150 gram gula halus. Masukkan 150 gram tepung terigu. Lalu kita aduk tepung terigu dan gula halusnya ini sampai tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan 300 ml air santan. Masukkan sebagian terlebih dahulu, lalu diaduk. Kemudian kita masukkan lagi sebagiannya lagi ya, sampai habis air santannya. Lalu kita aduk. Aduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada gumpalan atau grindil ya. Dan ini sudah halus adonannya. Lalu kita ambil 1 butir telur, kita kocok lepas seperti ini ya. Kita kocok lepas. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kemudian kita aduk sampai telurnya itu tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur rata ya seperti ini teksturnya. Lalu adonan ini akan kita saring ya. Ambil satu wadah yang lain. Lalu kita saring adonannya supaya adonannya itu halus dan lembut ya. Tidak ada gumpalan atau grindil-grindil. Nah ini kita saring. Nah ini gumpalannya jadi tidak masuk ya ke dalam adonan. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya kita siapkan panci, lalu masukkan 80 gram gula halus, masukkan 30 gram tepung maizena, lalu masukkan air santan ya 150 ml. Kita aduk sampai bahan-bahannya tercampur rata ya. Dan setelah sudah tercampur dengan merata, selanjutnya kita masukkan air sari pandan tadi ya 150 ml. Lalu kita masukkan pasta pandan ya atau pewarna pandan secukupnya aja. Lalu kita aduk. Aduk sampai pewarna dan pandannya itu tercampur dengan merata ya. Setelah sudah tercampur rata, ini akan kita masak atau kita panaskan. Nyalakan api kompornya dengan api sedang. Lalu kita aduk-aduk terus ya. Aduk terus perlahan-lahan sampai mengental. Nah, seperti ini sudah agak mengental ya. Kita aduk terus sampai teksturnya itu halus ya. Dan sampai meletup-letup seperti ini. Ini sudah mendidih dan meletup-letup ya. Dan teksturnya juga sudah halus. Ini kita matikan api kompornya. Ya, kita aduk-aduk sebentar untuk pastikan kehalusannya. Nah, ini sudah cukup halus ya. Lalu kita angkat. Tempatkan seperti ini. Lalu kita masukkan bahan yang pertama tadi kita buat ya. Adonan pertama yang tadi kita buat, masukkan. Lalu kita aduk sampai bahan yang pertama dan bahan yang kedua ini tercampur dengan merata ya. Nah, kita aduk terus sampai benar-benar tercampur dengan merata.
Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Untuk meyakinkan boleh kita saring ya supaya lebih halus lagi teksturnya. Lalu ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan sospen atau panci, lalu masukkan 20 gram tepung terigu, masukkan 20 gram gula pasir, lalu masukkan seperempat sendok teh garam. Kemudian kita masukkan 300 ml air santan ya. Lalu kita aduk. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan setelah sudah tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya ini akan kita masak atau kita panaskan. Kita nyalakan api kompornya, gunakan api sedang. Lalu kita aduk. Aduk terus sampai teksturnya itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit mengental seperti ini ya. Nah, ini sudah agak mengental seperti ini dan meletup-letup. Kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk sebentar ya untuk menghilangkan uap berlebih. Selanjutnya ini akan kita sisihkan. Kemudian kita siapkan cetakannya. Saya gunakan cetakan talam. Oles dengan menggunakan minyak ya, tipis-tipis aja cetakan talam ini. Nah, kita oles seperti ini ya. Supaya nanti untuk mengeluarkan kue nona manisnya itu nggak lengket. Selanjutnya kita isi cetakannya dengan adonan nona manisnya ini ya. Kita masukkan, jangan penuh-penuh ya, sekitar 3/4 bagian. Soalnya nanti akan diberi dengan adonan putih ya. Nah, seperti ini kita masukkan sebanyak 3/4 bagian ya. Nah, seperti ini. Dan untuk satu resep ini menjadi 24 pieces ya. Lalu untuk adonan putihnya ini saya masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Lalu kita semprotkan adonan putihnya ini ke dalam kue nona manis tadi, adonan yang hijau. Nah, kita semprotkan di tengahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita semprotkan satu persatu sehingga membentuk di tengahnya itu. Nah, setelah selesai, selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan dandang kukusan sampai mendidih. Setelah sudah mendidih dandang kukusannya, lalu kita masukkan kue nona manisnya tadi yang sudah kita masukkan ke cetakan ya. Satu persatu kita masukkan ke dalam dandang. Nah, untuk satu putaran ini cukup untuk 12 pieces ya. Nah, jadi saya gunakan 2 kali putaran. Lalu kita tutup, kemudian ini akan kita kukus selama 20 menit. Dan setelah sudah dikukus selama 20 menit, nah kita lihat pemirsa ya. Lalu kita angkat satu persatu. Dan ini pemirsa ya, sudah diangkat. Lalu kita tunggu sampai dingin ya, supaya bisa mudah untuk melepasnya. Kalau masih agak panas, itu masih lembek, itu susah nantinya rusak kue nona manisnya ya. Kita bantu dengan menggunakan toothpick seperti ini. Lalu kita keluarkan. Nah, ini dia pemirsa. Untuk kue nona manisnya terlihat cantik, warnanya juga ya. Nah, untuk rasanya ini enak banget, manis, gurih. Ini teksturnya juga lentur dan lembut. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.